Ya, pagi ini tanggal 17 Januari 2025, Kadis LHKP menghadiri rencana aksi penanaman mangrove berdasarkan hasil keputusan pengadilan terkait adanya kewajiban Dokindo untuk melakukan penanaman kembali seluas 5,5 hektar dan denda 1,5 miliar. Nah, ini akibat dari adanya temuan, sehingga kami berharap kepada semua pelaku usaha dan atau kegiatan agar memperhatikan dokumen lingkungan, memperhatikan semua proses perizinan yang ada. Jadi hari ini kita juga berterima kasih sekali karena dari pihak Kejaksaan dan juga dari pihak Sipur yang sudah bisa hadir sama-sama dengan kita dari lingkungan hidup dan kehutanan sama-sama di sini. Memang Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh PT Dokindo hari ini berkaitan dengan putusan pengadilan. Jadi dari pihak Kejaksaan juga sudah ada. Saya mengulangi apa tadi saya sudah sampaikan bahwa PT Dokindo selaku terpidana itu punya kewajiban untuk menanam 20.000 pohon di luas area 5,5 hektar. Itu sesuai perintah putusan Pengadilan Negeri Sorong. Nah, di samping ada beberapa pemidanan yang lain terkait dengan kewajiban membayar denda sudah diselesaikan. Tinggal penanaman kembali 20.000 pohon mangrove dengan luas area itu 5,5 hektar. Jadi untuk teknis tadi kita sudah sampaikan juga kepada pihak penuntut umum selaku eksekutor dari Kejaksaan, dan hari ini mungkin ada bibit-bibit yang sudah disiapkan semua. Nanti dari pihak Kejaksaan akan menyampaikan teknis pelaksanaan putusan, karena memang ini ranahnya pihak Kejaksaan. Jadi terima kasih untuk kita sudah hadir saat ini, supaya kehadiran kita hari ini supaya bisa kemudian ke depan pernah apa yang dibebankan oleh negara kepada PT Dokindo itu benar-benar sudah dilaksanakan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa memang dari PT Dokindo telah melaksanakan keputusan pengadilan yang mana selain membayar 1.500.000.000 itu pun sudah dilakukan sejak tanggal 1 November 2024, dan juga selain itu ada mendapatkan perintah untuk melakukan penanaman 20.000 pohon. Dan hari perlu diketahui juga bahwa beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu telah dilakukan penanaman di beberapa wilayah-wilayah yang ada di sini. Hari ini memang kita lakukan secara simbolis dengan mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini untuk menyaksikan. Hari ini kita telah menyiapkan ada sekitar 14.000 pohon, tapi di beberapa titik yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kenapa sampai hari ini kita bisa tentukan di tempat ini? Karena di sini tempatnya agak baik untuk kita bisa lewati. Jadi di sini ada beberapa titik yang telah disiapkan, ada beberapa ratus pohon yang nanti kita tanam. Tetapi di satu titik juga di daerah itu kurang lebih 5 hektar. 5 hektar kita sudah siapkan dengan tanaman-tanamannya juga sudah siap. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita juga telah memakai salah satu Yayasan Kasih Nusantara. Yayasan Kasih Nusantara ini kita telah dari PT Dokindo telah bekerja sama dengan mereka untuk melakukan pembibitan, dan mereka sudah siapkan pembibitannya kurang lebih 23.000 pohon. Dan yang kami butuh 20.000, tetapi karena mereka juga sudah siap membantu kita, kami juga berterima kasih untuk mereka. Dari Yayasan Kasih ini juga telah memakai anak-anak, dan sekarang hadir kurang lebih sekitar 50 anak-anak jalanan. Mereka ini telah bekerja sama dengan yayasan untuk melakukan penanaman. Sehingga sekali lagi atas nama PT Dokindo menyampaikan hormat dan terima kasih untuk Yayasan Kasih. Anak-anak ini adalah anak-anak jalanan, tetapi
terima kasih dari Yayasan Kasih telah memakai mereka untuk melakukan penanaman. Ini salah satu dukungan yang sangat baik dari Yayasan Kasih supaya tidak ada pengangguran. Karena mereka juga selain mereka melakukan penanaman, mereka juga dapat sedikit dana dari Yayasan Kasih. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk kehadirannya, dan mungkin sekali lagi kami minta mungkin ada sedikit penyampaian dari kejaksaan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kami hadir di sini karena kami dapat undangan dari Dopindo terkait penanaman 20.000 pohon mangrove, tetapi yang saya dengar tadi 14.000 ya, 14.000, berarti sisa 6.000 untuk begitu. Oke, berarti mungkin langsung aja ya, Bu. Langsung aja. Kalau menurut kami mungkin begini, karena hari ini siapnya 14.000, hari ini 14.000 di mana, mau ditanam di mana, terus nanti kurangnya bagaimana, mau tanam di mana, mungkin ada penanaman berikutnya kah atau bagaimana kah, supaya jadi tujuannya untuk bunyi putusan 20.000 itu sesuai begitu. Mungkin kurang lebihnya begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pihak kejaksaan yang telah menyampaikan kata-kata, dan kami juga tetap akan melaksanakan tugas kita. Tapi untuk sebelumnya mungkin ada dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, mungkin bisa kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, sebagai orang yang percaya, kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita berada sebagaimana kita ada pada pagi ini di satu lokasi yang baik. Kami dari dinas adalah bagian dalam ikut mengawal proses yang sedang jalan, dan terima kasih kami sampaikan kepada pihak manajemen Dopindo yang punya komitmen dan bertanggung jawab untuk melakukan keputusan pengadilan. Bahkan mereka juga tidak, kalau yang lain kami lihat mungkin naik banding lagi dengan keputusan yang ada. Tapi dari Dopindo dengan lihat keputusan pengadilan, mereka menerima dan memutuskan untuk melakukan dua hal. Yang pertama, mereka harus menyetor ke kas negara 1,5 miliar. Yang kedua, penanaman pohon. Dan terkait dengan pembukaan lahan 5,5 hektar yang ada di Dopindo, tujuannya juga baik. Ini untuk mendukung pembangunan di wilayah Papua Barat Daya. Kita bicara investasi, bicara investor. Ini kita butuh investasi dan investor. Kalau kayak kita main membunuh begini, tanah Papua ini tidak akan terbangun. Karena para investasi dan investor itu akan takut. Mau tanam, modalnya mereka sudah berpikir dua kali. Nah, itu yang pertama. Kami sampaikan terima kasih kepada pihak manajemen Dopindo atas keterlanjuran. Jadi sesuai dengan setelah Undang-Undang Cipta Kerja, maka semua pembukaan lahan sawit maupun apa saja yang terlanjur di bawah tahun 2020 itu masuk dengan peraturan pemerintah nomor 24 penyelesaian keterlanjuran. Dan penyelesaian keterlanjuran inilah yang dilakukan diikuti oleh pihak manajemen Dopindo, dan keputusan pengadilan sudah diputuskan dan 2 hari itu sudah dilaksanakan. Yang satunya hari ini.
dinas itu untuk penanaman mangrove. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang hadir. Kemudian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sorong dengan Perda nomor 2 tahun 2023, semua lokasi ini sampai di kawasan ekonomi khusus itu masuk dalam kawasan industri. Masalahnya di dalam kawasan industri itu masih ada kawasan hutan, dan di dalam kawasan hutan itu semua sertifikat tanahnya sudah ada, dan kita tetap dari pemerintah mencari solusi. Kami sendiri sudah bertemu dengan Direktorat Agraria dan Tata Ruang, kemudian dengan Kementerian Kehutanan. Nanti mungkin minggu depan kita akan duduk bersama lagi membahas masalah yang ada. Tapi yang hari ini kita lakukan, kita menanam sebagai tanda bukti komitmen perusahaan manajemen atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Kami menyampaikan terima kasih, dan hari ini juga kami sampaikan kepada semua pelaku usaha dan kegiatan agar memperhatikan hal-hal begini dalam melakukan izin usaha kegiatan. Mungkin izin-izinnya sesuai dengan aturan. Kami tidak melarang, kami mendukung sepenuhnya investasi, tapi kami juga berharap ini semua investasi atau investor juga harus ikuti aturan yang ada. Dan galangan kapal ini sangat dibutuhkan. Kita di wilayah Sorong itu ada 3, satu di tempat garam, itu juga skala kecil. Yang kedua di usaha minas itu kecil. Kemudian yang ketiga Dokindo, yang keempat Dokaring. Tapi yang Dokaring itu khusus untuk Pertamina, kapal-kapal Pertamina. Dan semua kapal yang beroperasi di wilayah timur itu lebih banyak ke Kalimantan, ke Ambon, ke Surabaya. Kita butuh galangan kapal, dan Dokindo ini kami sedang perjuangkan juga untuk ditata ruang RTRW Provinsi Papua Barat Daya sebagai pendukung kawasan ekonomi khusus. Jadi setelah ini kami lapor ke Pak Kejaksaan, pihak Kejaksaan dan Pengadilan. Setelah mereka melakukan 2 aktivitas keputusan pengadilan, maka mereka sudah boleh mengembangkan lokasi yang sudah dibuka untuk pengembangan dom. Tentunya dengan mengikuti ketentuan aturan-aturan dan izin-izin yang ada, semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada manajemen dan waktu. Kami berikan apresiasi, dan mari kita tepuk tangan untuk pihak manajemen Dokindo. Karena saya lihat, saya sudah berapa kali panggil ke pengadilan, dan waktu masih di kota ada kasus yang sampai hari ini juga belum, mereka masih naik banding lagi, masih tarik lagi. Ada beberapa, tapi yang Dokindo begitu dengar keputusan pengadilan, mereka terima dan siap laksanakan. Ini satu prestasi luar biasa dan contoh yang baik bagi perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih dan waktu kami kembalikan. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Provinsi Papua Barat Daya. Yang berikut mungkin ada sedikit sepatah kata dari Bapak John Siput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang kami hormati dari manajemen PT Dokindo dan dari Kejaksaan, juga para tamu undangan Bapak Ibu sekalian yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami hanya menyampaikan bahwa program ini atau kegiatan penanaman pohon ini kami sangat mendukung, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak manajemen PT Dokindo atas kegiatan penanaman ini. Kami selaku aparatur negara untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, salah satunya program PASAT itu adalah menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam.
bagaimana kita bisa menyatu dengan alam kalau alamnya rusak. Ya, makanya adanya kegiatan penanaman ini kami sangat mendukung, karena dengan adanya penanaman ini nantinya akan bermanfaat untuk kita, walaupun mungkin kita tidak merasakan, tapi anak cucu kita akan merasakan. Dan Sipur terutama di sini adalah wilayah teritorial kami di sini, itu memang kami ikut memantau adanya wilayah terutama di daerah sini. Dan Dokindo melaksanakan penanaman program ini, kita sangat membantu, dan mungkin kedepannya kita akan cari kegiatan-kegiatan lain yang mungkin tidak hanya penanaman di atas atau di darat, di laut juga mungkin sebagian besar ada laut kita di dalam rusak, kita tanam dengan terumbu karang. Itu banyak yang perlu kita lakukan, dan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat bagi kita maupun nanti anak cucu kita nantinya. Ya, gitu. Makanya kami sangat senang, kami apresiasi, dan kami juga melaksanakan perintah dari komando atas untuk melaksanakan penghijauan. Ya, salah satunya karena memang daerahnya ini adalah daerah pantai yang cocok memang tanamannya seperti ini, ya Pak Kadis ya. Nanti mungkin di daerah pegunungan beda lagi, nggak mungkin ditanam mangrove ya Pak Kadis ya. Ya itu saja mungkin, saya harap ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Jadi jangan jadikan menanam itu suatu hal yang positif dan memang harus kita lakukan. Ya seperti mungkin saya berprinsip dimanapun saya ditugaskan, saya harus meninggalkan paling tidak 1-2 tanaman yang nantinya mungkin bermanfaat. Saya mungkin tidak akan memetik hasilnya, tapi nanti anak cucu atau mungkin penerus saya akan memetik hasilnya. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, mari kita laksanakan semuanya. Selain untuk ibadah adalah untuk menjaga NKRI ini tetap utuh. Ya kalau daerahnya sudah hancur ya nggak mungkin utuh. Makanya untuk menyatukan itu kita harus menjaga, merawat, ya, dengan salah satunya menanam. Itu saja mungkin, terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, dan santi. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Yosipur yang telah menyampaikan sedikit harapan dan kata-kata yang telah disampaikan kepada kita semua. Terima kasih, Pak. Oke, baik, yang berikut kebetulan saya mau sampaikan sedikit terkait soal rencana penanaman ini. Kita dari PT Dokindo bekerjasama dengan Yayasan Kasih. Kebetulan dari Yayasan Kasih ini itu adalah salah satu anggota Bapak, namanya Bapak Melki. Ya, Bapak Melki dia sebagai ketua yayasan, dia bekerjasama dengan anak-anak jalanan, dan kita sangat berterima kasih sehingga Bapak Melki ini yang sudah menyiapkan 23.000 pohon mangrove bibit, dan kita kerjasama. Jadi dari PT Dokindo yang saya kasih beberapa biaya-biaya untuk program-program ini, sehingga dalam proses penanaman ini Pak Melki sudah laksanakan sejak 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu sudah menanam 10.000 pohon di beberapa titik, dan ada 1 titik yang kurang lebih 5 hektar itu nanti bisa mungkin minta izin dan bijaksana supaya kita di sana sudah ada pohon-pohon yang kita sudah siapkan. Di tempat ini sebetulnya tempat yang kita kasih rencana untuk pertemuan singkat, tetapi lokasinya di sana. Tapi memang tetap di sini juga kita akan tanam, rencana sini akan ada kita rencana tanam. Oleh sebab itu, untuk lebih meyakinkan itu, nanti mungkin Bapak Melki silakan untuk bisa sampaikan sedikit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Yayasan Kasih Nusantara izin sedikit memperkenalkan Yayasan Kasih Nusantara ini. Kami tidak hanya menanam, tapi tidak juga hanya membina anak-anak jalanan ini, tapi kami juga membuka sekolah gratis, makan gratis buat anak-anak pinggiran sini. Itu sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Dan juga kami punya kelas buta aksara yang mana mengajarkan anak-anak yang belum baca tulis. Itu selalu kami didukung oleh Dokindo. Nah, ini yang saya sampaikan. Kami masuk ke fokus ke penanaman mangrove yang kami sudah siapkan.
yang sudah didorong ke lapangan itu ada sekitar 12.000 di sebelah sana. Terus yang masih ada di tempat semai di sini kurang lebih ada hanya 2 kilo nyampe di tempat semainya. Yang Bapak Kepala Dinas juga sudah pernah ke sana, itu masih ada di sana. Ya, rencana itu kami habiskan sesuai dengan permintaan Dokindo. Jadi area kosong, tapi kami minta izin sama Bapak yang menangani atau selama ini turun dengan masyarakat di sekitar sini untuk melakukan penanaman. Mungkin kami dikasih titik terang sehingga yang mana yang pas untuk kami menanam supaya tidak tumpang tindih dengan program pemerintah yang sudah ada. Nah, ini yang kemarin kami tanam itu ambil dari pesisir sini sampai dengan lorong masuk masyarakat untuk aktivitas ambil batu kayu di sebelah situ, sehingga penanaman yang sudah dilakukan sekarang kemarin itu sudah tumbuh. Nah, yang kami siapkan ini sebentar kami ini hanya simbolis, tapi area yang kosong dan sudah kami cek itu ada di sebelah sana, kurang lebih 1 kilo dari sini, tapi perjalanannya cukup ya, jalan rusak. Tapi karena ada trek Dokindo, kalau bapak-bapak mau tengok ke sana silahkan, biar nanti naik ke atas supaya lihat, karena kami punya alat drone juga sampai detik ini, kami sudah pesan tapi belum datang, jadi kalau mau lihat lebih bagusnya langsung ke lokasi biar bisa lihat dan area yang siap mau kami tanami. Dan itu juga nanti kalau ada penyampaian bahwa lokasi-lokasi ini wajib perlu ditanami, kami akan tanamkan juga. Nah, ini yang kami sedikit kesulitan adalah area-area petanaman untuk menanam, karena takutnya itu di atas tanah orang ataupun tanah itu sertifikatnya orang. Nah, itu yang kami minta, mungkin nanti bimbingannya dari dinas terkait supaya area-area yang layak untuk ditanam supaya tidak ada gangguan lagi. Kami sendiri pun melakukan pembinaan ini. Yang kemarin 10.000 yang kami tanam itu adalah orang-orang yang gali ini kolam. Semua penggali kolam itu saya kumpulkan dan saya minta supaya mereka ikut menanam, supaya mereka bisa sayang itu tanaman dan alam ini bisa dijaga. Karena sekalipun kalau mereka tidak ikut tanam, kita habis tanam mundur mereka gali. Mungkin Bapak dari Dinas Kabupaten ini sudah melaksanakan penanaman, tapi yang ada terus dirusak. Ini yang menjadi PR besar untuk ke depan. Bagaimana kita menanam yang sudah ditanam itu kalau bisa jangan diganggu, tapi yang sudah digali mari kita tutup. Karena alam penting, alam baik untuk kita. Terima kasih. Bisa akurat, maka nanti kita akan membuat peta area tanamnya itu, kita akan membantu dalam waktu ini. Terus yang berikut, lokasi yang sudah ditanam, waktu bibit yang belum sudah ditanam terlanjur, tolong pakai aplikasi timestamp. Main timestamp, foto satu-satu bibit tanamnya, anggaplah 20.000 itu foto satu-satu. Nah, supaya nanti kita kirim, nanti simpan di file, nanti kasih kita bantu di kantor, nanti buat titik petanya nanti untuk nanti kita keluarkan. Karena nanti kalau menurut amar putusannya mungkin biasa menurut aturan yang berlaku, nanti setelah penanaman, setelah itu dilaporkan ke dinas, lewat kepala dinas. Nanti kita tim dari kepala dinas, dari kejaksaan, terus dari Dokindo, sama-sama kita turun untuk menghitung kira-kira bibit ini sudah sesuai yang disampaikan atau belum, presentasi tumbuhnya seperti apa. Nah, baru nanti kita laporkan untuk sebagai berita acara yang kita datangi bersama antara Dinas Lingkungan Hidup, Kejaksaan, dan Dokindo, menyatakan bahwa lokasi sudah ditanam, dilampirkan dengan peta, dan peta itu nanti kalau suatu saat dipertanyakan, fotonya sudah ada itu, karena kita masukkan dalam aplikasi. Baik, mungkin saya tambahkan. Terima kasih. Di dalam
ku damba, yang ku nanti, tidak ada lain, hanya kebebasan. Yang ku damba, yang ku nanti, tiada lain, hanya kebebasan. Andai saja aku burung elang, terbang tinggi, mata menelusur. Tapi saya masih burung siang,